ketika Tuhan membalas perbuatan buruk secepat kilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Rizky, ceraikan saja Airin. Dia itu wanita tidak berguna. Kerjanya hanya di rumah, tidak menghasilkan uang. Lebih baik kamu bercerai dengan dia dan menikahi wanita pilihan ibu. Dadaku rasanya bergemuruh ketika mendengar suara iparku berbicara di dalam kamar mertuaku. Aku tidak tahu siapa saja yang ada di dalamnya. Aku hanya bisa mengenali mereka dari suaranya. Aku terus menguping pembicaraan mereka. Aku ingin tahu lebih banyak sebenarnya apa yang mereka rencanakan dan apa yang mereka inginkan. Iya Ki, benar kata kakakmu. Ceraikan saja Airin. Karena dia itu tidak membantu apa-apa di keluarga kita. Tidak seperti kakakmu yang lulusan sarjana. Suaminya saja PNS. Begitu juga dengan masmu Ilham. Dia lulusan sarjana. Istrinya juga sarjana. Meskipun istrinya nggak kerja. Tapi di rumah dia ada usaha. Sehingga tetap menghasilkan uang. Tidak seperti istrimu itu. Di rumah aja kerjanya, nggak ngapa-ngapain. Tidak bisa menghasilkan apapun untuk keluarga ini. Kini ibu mertuaku yang bicara. Kupingku benar-benar panas mendengar ucapan mereka semua. Aku tahu, dari dulu aku tak pernah disukai oleh keluarga suamiku. Tapi aku tak pernah menyangka kalau ibu mertuaku tega menyuruh Mas Rizky menceraikan aku. Ku kepalkan tanganku erat. Kali ini aku benar-benar emosi. Ya kak, ceraikan Mbak Airin. Lagian apa sih bagusnya dia? Penampilannya selalu lusuh setiap hari. Tidak pernah menarik. Emang Mas suka ya? Lihat istri Mas, penampilannya tidak enak sekali dilihat. Aku sangat kenal betul siapa suara itu. Dia itu masih kecil, tapi suka sekali ikut campur urusan orang dewasa. Dia adalah adik Mas Rizky yang paling bungsu. Dia masih kelas 2 SMA. Tapi sok-sokan mau ikut urusan orang dewasa. Dia saja belum berumah tangga, tapi sok tahu. Tak bisa lagi ku tahan emosi di dalam hatiku ini. Langsung ku dobrak pintu yang memang tidak terkunci itu, hingga menimbulkan suara yang sangat besar, dan membuat semua orang yang ada di dalamnya kaget. Apa-apaan kamu Airin? Kenapa mendorong pintu seperti itu? Gak sopan. Teriak ibu tidak suka. Kalian yang apa-apaan? Bisa-bisanya kalian menyuruh suamiku menceraikan aku. Terutama ibu. Orang tua macam apa ibu? Menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Padahal tidak ada masalah apapun. Kataku dengan tegas. Nafasku sampai tidak teratur. Karena aku benar-benar emosi. Jaga ucapanmu Airin. Tidak sopan kamu bicara seperti itu dengan mertuamu. Kata Adel tak terima. Karena aku marah pada ibunya. Bukan aku ingin berlaku tidak sopan. Tapi mertuaku kali ini benar-benar keterlaluan. Mana ada orang tua yang baik menyuruh anaknya bercerai. Tidak ada seperti itu. Kecuali memang pernikahannya tidak bisa dipertahankan karena alasan yang benar. Tapi aku dan Mas Rizky tidak punya masalah apa-apa. Tapi malah mereka menyuruh suamiku menceraikanku. Apa itu bisa dibenarkan? Tentu tidak. Itu dosa besar. Sekarang aku tanya sama Kak Adel. Apakah kakak mau ketika disuruh bercerai dengan suami kakak? Padahal tidak ada masalah apa-apa. Dan kakak dihina dan dikatai wanita tidak berguna. Padahal selama ini aku yang membuat baju kalian bersih. Aku yang menyapu semua rumah ini setiap hari. Aku juga yang memasak sehingga perut kalian bisa kenyang. Memang kalian pikir selama ini siapa yang melakukan semua itu kalau bukan aku? Dengan begitu saja kalian masih menganggapku tidak berguna dan tidak menghasilkan apa-apa. Pakaian kalian yang bersih ini, siapa yang menghasilkan kalau bukan tanganku ini? Anak-anak Kak Adel yang setiap hari bisa sarapan. Siapa yang masak pagi-pagi kalau bukan aku? Apakah kakak pernah masak? Nggak pernah kan? Aku berucap dengan dadaku yang kembang kempis. Aku menahan emosiku sekuat tenaga. Tapi rasanya tidak sanggup lagi. Kuluapkan semua yang menjadi unek-unekku selama ini. Aku selama ini menerima saja. Menjadi pembantu gratis mereka.
Aku hanya ingin membantu suamiku berbakti kepada orang tuanya. Tapi ternyata, apa yang aku lakukan malah tidak dianggap. Mereka malah dengan teganya menyuruh kami bercerai. Hatiku benar-benar sakit. Sakit sekali. Tuh, lihat Mas. Istri kayak gini mau dipertahanin. Ucap Rizka, adik Mas Rizky yang ikut nimbrung dalam obrolan itu. Dia masih kecil, tapi mulutnya benar-benar julid dan pedas. Ucapan Rizka langsung diaminkan oleh ibu mertuaku. Benar itu Rizky. Seharusnya kamu bisa melihat dong bagaimana kelakuan istrimu ini sangat minus. Tidak punya akhlak. Ibu mertuaku, lagi-lagi beliau menghinaku. Aku menatap tajam ke arah Mas Rizky. Aku ingin tahu apa yang akan dia katakan untuk membelaku. Karena sedari tadi suamiku itu hanya diam, tidak berkata sepatah kata pun. Aku benar-benar muak melihat Mas Rizky. Sampai detik ini, dia masih diam. Hingga membuat aku harus membela diriku sendiri. Emang kalian pikir, kalian itu sudah baik? Sudah sempurna? Akhlak kalian mulia? Emang kalian merasa begitu? Mana ada orang baik mengajarkan keburukan pada orang lain? Tidak ada. Kalian itu sama saja seperti orang munafik, mengatakan orang lain buruk, padahal kalian sendiri jauh lebih buruk daripada orang itu. Kataku lagi dengan nada yang semakin tegas. Dan kamu anak kecil, jangan ikut campur. Tahu apa kamu? Kutatap nyalang Rizka. Dia hanya menunduk, tidak berani melihatku seperti tadi. Apalagi menghinaku. Dia langsung diam saja. Jangan ngomong kasar kamu ke anakku. Siapa kamu? Kata ibu tidak terima karena aku memarahi anaknya. Takut tanggapi omongan ibu. Aku langsung melihat lagi ke arah Mas Rizky. Laki-laki itu masih saja diam, tidak membela aku sedikit pun. Sebenarnya, dia itu laki-laki gentleman atau bukan? Kenapa istrinya sedang dihina seperti ini, dia malah diam saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lihat itu Rizky, istri kamu itu benar-benar kurang ajar, tidak punya sopan santun. Kayak gini kok dipertahanin. Seharusnya kamu menikah dengan Raisa saja, bukan dengan wanita berpendidikan rendah seperti Airin ini. Teriak Kak Adel. Sudah cukup. Tiba-tiba, Mas Rizky berkata dengan sangat tegasnya. Suaranya menggelegar, memenuhi isi kamar. Berhenti kalian menghina istriku. Apapun yang terjadi kepada Airin, aku tidak akan pernah menceraikannya. Kata Mas Rizky pelan, namun sangat tegas. Aku tidak menyangka kalau suamiku akan mengatakan ini. Kupikir tadi dia tidak akan membelaku sama sekali dan akan membiarkanku terus dihina oleh keluarganya. Apa-apaan kamu Rizky? Seharusnya kamu itu lebih membela kami, keluarga kamu, bukan orang lain ini. Kata Kak Adel sambil menunjukku ketika mengatakan orang lain. Dengar Kak, Airin itu bukan orang lain. Dia itu istriku. Aku sudah menikahinya secara sah, baik agama ataupun negara. Dia itu tanggung jawabku. Dia ibu dari anak-anakku. Dia itu adik ipar kakak, menantu ibu. Seharusnya kalian tidak boleh berkata seperti ini. Airin itu sangat berjasa untuk keluarga kita. Siapa yang membuat baju kita bersih setiap hari kalau bukan dia? Apakah ibu atau kakak pernah melakukannya? Tidak pernah. Sejak ada Airin di sini, semua dia yang mengerjakan. Dia tidak pernah dibayar. Bahkan, gajiku saja ibu yang mengambilnya. Airin dan anak-anakku hanya dapat sedikit. Paling besar 500.000 satu bulan. Airin dan anak-anakku hanya makan seadanya. Bukan sering makan makanan sisa dari kalian. Apa kalian lupa itu semua? Kata Mas Rizky lagi dengan nada yang masih tegas. Ibu mertua, Kak Adel, dan juga Rizka, mereka hanya diam. Tidak berani menjawab ucapan Mas Rizky. Hingga beberapa saat kemudian, ibu mulai bersuara lagi. Tapi Rizky, istrimu ini tidak tahu diri. Sudah tahu tidak menghasilkan uang, tapi malah ngasih uang ke orang tuanya, sehingga orang tuanya bisa beli kulkas baru. Apa itu namanya kalau bukan kurang ajar? Kamu yang capek-capek kerja, malah dia yang menikmati. Itu namanya istri yang baik? Tanya ibu ke Mas Rizky. Ibu hati-hati kalau bicara ya. Aku tak pernah mengambil uang suamiku dan kuberikan ke orang tuaku. Tak pernah sama sekali. Karena selama ini ibu tahu kan, uang yang Mas Rizky hasilkan berapa
Dan ibu ambil berapa? Dan yang Mas Rizky berikan kepadaku berapa? Ibu tahu sendiri kan? Dan uang yang ibu ambil bukan untuk memenuhi kebutuhan rumah ini. Tapi entah untuk apa. Sementara kebutuhan rumah ini banyak menggunakan uangku. Jangan ibu pikir karena aku di rumah saja aku tidak berpenghasilan. Ku tatap tajam ibu mertuaku. Entah mengapa, kali ini nyalinya sedikit menciut karena tidak langsung menjawab ucapanku. Dan asal kalian tahu ya, ibuku bisa membeli kulkas bukan dari uang Mas Rizky, tapi dari uangku. Aku yang memberikannya pada mereka, sehingga mereka bisa membeli kulkas baru. Jangan pernah kalian berpikir, aku memakai uang Mas Rizky ya. Kataku lagi, emang kamu dapat uang dari mana? Kerja juga enggak? Sahut Kak Adel. Kakak ini ya, katanya sarjana. Tapi kenapa bodoh sih? Emang kakak pikir yang bisa menghasilkan uang itu yang keluar rumah saja, pergi pagi pulang sore begitu? Terus yang di rumah gak bisa menghasilkan uang? Kakak, katanya sarjana. Tapi wawasannya sangat cetek sekali. Masa kerja dari rumah saja kakak gak tahu? Ejekku. Ya, bukan maksudku ingin menyombong. Tapi aku hanya ingin memberi paham kepada mereka, terutama Kak Adel. Apa maksudmu mengataiku tidak berwawasan luas? Jangan kurang ajar ya. Kamu itu cuma lulusan SMA. Emang bisa apa? Kata Kak Adel lagi. Dan dia lagi-lagi menghinaku. Aku tersenyum sinis. Tidak kusangka, wanita ini benar-benar bodoh sekali. Tidak usah membanggakan S1-mu itu, Kak, kalau tidak ada gunanya. Sekarang, siapa saja bisa menjadi orang kaya. Yang penting mau usaha dan kerja keras. Dan juga menggunakan otaknya untuk berpikir bagaimana cara menghasilkan uang dari rumah dan bisa tetap mengurusi anak-anaknya. Jawabku lagi. Iya, aku tidak terima dihina-hina terus seperti ini. Biar Mas aja yang jelasin, Dek, kata Mas Rizky. Gak usah dijelasin Mas sama mereka. Mereka juga gak akan paham. Ucapku tegas. Tapi Dek, udahlah Mas. Sekarang terserah kamu. Aku pasrah. Kalau kamu mau menuruti keluargamu, silahkan. Aku siap keluar dari rumah ini kapan saja. Aku juga sudah gak tahan dengan perlakuan mereka semua, Mas. Keterlaluan sekali. Apa yang kulakukan selama ini tidak dianggap. Dan lebih gilanya, mereka malah menyuruhmu menceraikan aku. Aku gak kuat, Mas. Sekarang terserahmu. Kini aku rasanya ingin angkat tangan. Aku sudah pasrah dengan nasib rumah tanggaku. Kalau memang Mas Rizky tetap memilih keluarganya, aku bisa apa? Karena yang namanya anak, walau bagaimanapun, tetap saja sulit sekali untuk membantah ucapan orang tua. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menceraikanmu, Dek, kata Mas Rizky, pelan, namun sangat mengena sekali di hatiku. Kamu itu istriku, tanggung jawabku. Aku tidak akan pernah menceraikan kamu. Kamu wanita yang baik, kamu wanita yang hebat. Kamu juga yang menyelamatkanku dari kebodohanku di masa lalu. Mana bisa, Dek, aku meninggalkan wanita sebaik kamu di saat semua orang mencampakkanku. Tapi kamu tak pernah meninggalkanku sedetik pun, kata Mas Rizky mengingat masa lalunya. Iya, sebelum menikah denganku, Mas Rizky itu termasuk orang yang salah jalan. Karena salah jalan itu juga, dia harus putus sekolah. SMP saja dia tidak lulus. Dari SMP sampai usianya 20 tahun, Mas Rizky menjadi anak yang sangat berandalan dan liar. Bahkan, orang tuanya pun tidak lagi mau mengakui kalau Mas Rizky itu anak mereka. Tapi dengan kesabaranku, aku mengajak Mas Rizky untuk berubah sedikit demi sedikit. Bukan sebentar waktuku menemani Mas Rizky berubah. 5 tahun lamanya, aku membantu Mas Rizky untuk keluar dari dunia hitamnya. Mas Rizky dulu seorang pengguna. Belum lagi, dia sering sekali mengkonsumsi miras. Itulah yang membuat hidup Mas Rizky hancur. Tapi karena dasar cinta, aku mau membantunya berubah. Hingga akhirnya Mas Rizky bisa terlepas dari dunia gelapnya itu. Setelah Mas Rizky sudah terbebas, aku dan dia memutuskan untuk menikah.
lahirlah anak kami yang pertama, bernama Raka. Dan 2 tahun kemudian, lahirlah anak kedua kami, bernama Reki. Iya, kami sudah punya 2 anak, di 5 tahun pernikahan kami. Ingat ya Bu, sampai kapanpun, aku tak akan pernah menceraikan Airin, kata Mas Rizky lagi tegas. Ya sudah, kalau kamu tidak mau menuruti perkataan ibu. Tapi mulai detik ini, jangan pernah kalian tinggal di sini lagi. Dan kamu bukan anakku lagi, kata ibu mertuaku dengan tegas. Dia mengatakan bahwa mulai detik ini, Mas Rizky bukan anaknya lagi. Maafkan Rizky, Bu. Tapi Rizky tidak bisa meninggalkan orang yang sangat berjasa di hidup Rizky. Rizky juga tidak akan pernah melupakan kebaikan ibu dan jasa ibu dalam melahirkan Rizky dan membesarkan Rizky. Rizky sangat mengucapkan terima kasih. Dan Rizky minta maaf, tidak bisa menuruti permintaan ibu yang satu ini. Ayo dek, kita pergi dari sini. Mas Rizky langsung menggandeng tanganku. Dia menarikku keluar kamar ibu dan menuju kamar kami. Cepat dek, kemasi barang-barang kita, kata Mas Rizky. Aku hanya menurut saja ucapan suamiku itu. Dengan sesekali, aku menatapnya dengan mataku yang sudah berlinang air mata. Udah dek, gak apa-apa. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, kata Mas Rizky sekali lagi. Segera kuusap air mataku dengan kasar, lalu melanjutkan membereskan barang-barangku dan juga anak-anakku. Karena 2 koper tak cukup, kulanjutkan dengan membungkus pakaian-pakaian itu menggunakan sarung Mas Rizky. Karena itu yang ada, daripada tidak terbungkus sama sekali. Kita juga akan langsung bawa barang-barang kita semua, dek. Nanti Mas sewakan mobil, kata Mas Rizky. Untuk apa sewa mobil? Yang kalian bawa hanya pakaian kalian saja, kata ibu yang tiba-tiba masuk. Tapi Bu, barang-barang kami kan memang banyak di sini. Mulai dari sofa, lemari, kulkas, kompor, bahkan sampai gasnya. Itu punya kami. Belinya pakai uangku, kataku ke ibu tidak terima. Karena memang semua barang-barang itu yang membeli adalah aku dan Mas Rizky. Jangan pernah kalian bawa barang-barang itu. Kalau barang itu sudah ada di rumah ini, berarti itu punya kami, punya ibu. Bawa saja pakaian kalian. Anggap saja barang-barang itu sebagai sewa kalian ketika tinggal di sini. Karena di dunia ini tidak ada yang gratis, kata ibu lagi dengan nada ketus. Ya sudahlah dek, biarkan saja. Semoga nanti dapat gantinya yang lebih baik, kata Mas Rizky menenangkanku. Ya Mas, aku ikhlas kok. Semoga mereka bahagia dengan merampas milik kita, kataku menyindir. Ya, aku tak peduli lagi. Rasanya hati ini benar-benar jengkel. Bukan karena barang-barang itu kami yang beli, tapi caranya itu sangat tidak manusiawi. Gimana dek, sudah selesai beres-beresnya? Tanya Mas Rizky. Sudah Mas. Ya sudah, kita pergi. Mana anak-anak? Tanya Mas Rizky lagi. Anak-anak lagi main di belakang Mas, sebentar. Aku segera ke belakang rumah untuk mengajak Raka dan Reki. Ayo nak, kita pergi dari sini, ajakku ke mereka berdua. Mau kemana, Mah? Tanya Raka. Ke rumah nenek dan kakek, jawabku. Asyik, ayo dek. Raka dengan semangat langsung menggandeng tangan adiknya. Kami menaiki motor Mas Rizky yang sudah butut. Tapi alhamdulillah, motor itu masih awet dan bisa berfungsi dengan baik. Meskipun motor yang kami naiki saat ini overload, karena harus mengangkut 4 orang sekaligus, ditambah lagi barang-barang dan pakaian kami yang sangat banyak. Tapi untunglah, semuanya bisa diangkut. Dan kami segera menuju rumah orang tuaku. Dek, kita mau kemana ya? Tanya Mas Rizky di tengah-tengah perjalanan. Ke rumah orang tuaku Mas. Mau kemana lagi kita? Kalau bukan ke sana, jawabku. Tapi dek, aku paham perasaan suamiku. Dia pasti tidak enak dan bingung
apa yang akan ia jelaskan nanti kepada orang tuaku. Udahlah mas, gak usah mikir aneh-aneh. Kita ke sana dulu ya. Kasihan anak-anak mas, kehimpit barang-barang, kataku ke Mas Rizky. Suamiku hanya diam dan terus saja melajukan motor menuju rumah orang tuaku. 15 menit kemudian kami sampai. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Ternyata Raden yang membukakan pintu. Dia adalah adik bungsuku. Kami dua bersaudara. Aku anak pertama dan Raden anak kedua. Kakak, sapa Raden yang senang melihat kedatangan kami. Ibu, bapak, kakak datang. Teriaknya memanggil orang tuaku. Loh, tumben datang gak ngabarin dulu nak? Tanya ibu yang keluar bersama bapak. Iya bu, maaf, jawabku. Rasanya hati ini sedih sekali melihat mereka. Aku tidak kebayang bagaimana perasaan mereka nanti setelah tahu apa yang terjadi denganku dan juga keluargaku. Bu, biar mereka masuk dulu, jangan ditanya-tanya dulu, kata bapak ke ibu. Iya, ayo masuk. Cucu nenek sama kakek capek ya? Ayo masuk. Nenek tadi ada buat es teh loh, kata ibuku lembut. Asik, Raka mau nek, kata Raka dengan girangnya. Disahuti juga oleh adiknya Reki. Ibuku membawa kedua anakku masuk ke dalam rumah dan menikmati es teh yang ibu buat katanya. Sementara aku, Raden, Bapak, Mas Rizky membantu membawa masuk barang-barang yang kami bawa. Langsung dimasukin ke kamar mbakmu aja Raden, perintah Bapak ke Raden. Siapa? Jawab Raden dengan semangat. Setelah selesai membantu memasukkan barang-barang kami, Raden lanjut menemani keponakannya bermain. Sementara Bapak, Ibu, aku dan Mas Rizky, kami di ruang tamu untuk mengobrol. Pasti kedua orang tuaku ini penasaran dengan apa yang terjadi. Maaf, Dok. Kalian kenapa tiba-tiba pulang dan membawa barang yang sangat banyak? Tanya ibu dengan nada yang sangat hati-hati. Aku yakin ibu pasti takut kalau menyinggung perasaan menantunya. Mas Rizky langsung menunduk dan berkata, Maaf bu, Rizky gagal jadi suami, kata Mas Rizky ke ibu. Maksudnya apa? Kok kamu ngomong gitu? Gak boleh ngomong gitu nak, kata ibu lembut. Coba ceritakan apa yang terjadi, timpal bapak. Mas Rizky pun menceritakan semua yang terjadi. Sementara aku hanya bisa menangis di samping suamiku. Aku sesekali mengusap tangan Mas Rizky untuk menguatkannya. Aku tahu ini pasti sangat sulit untuk seorang anak. Ya Allah, yang sabar ya. Semoga hubunganmu dengan ibumu segera membaik. Kamu yang sabar ya, Dok. Ini cobaan. Kamu harus kuat, kata ibu dan bapak bergantian. Kami berdua mengangguk. Ya sudah, kalian tinggal di sini saja. Tidak usah mikir mau tinggal di mana. Ini juga rumah kalian. Jangan sungkan, kata bapak. Iya pak, baik, jawabku. Tapi aku melihat rasa tidak enak masih ada di benak Mas Rizky. Gak apa-apa mas, jangan khawatir ya, kataku sembari menggenggam tangan suamiku. Iya dek, jawab Mas Rizky pelan. Ya sudah, ayo kita makan dulu yuk. Ibu tadi sudah masak. Pasti kalian lapar kan? Kata ibu lagi mencairkan suasana. Aku membantu ibu menyiapkan makan malam. Karena memang kami datang ke sini selepas maghrib. Dan sekarang sudah sholat isya. Iya, malam-malam begini aku mengajak anak-anakku keluar dari rumah mertuaku. Dengan membawa barang yang cukup banyak dan hanya menaiki motor saja. Namun alhamdulillah, aku diberi keselamatan, sehingga keluargaku bisa sampai di rumah orang tuaku dengan selamat. Kami mau sholat dulu deh bu, kata Mas Rizky. Ya sudah, setelah itu kita makan ya, jawab ibu. Iya bu, aku dan Mas Rizky langsung sholat berjamaah bersama.
karena bapak dan ibu sudah sholat duluan tadi sebelum kami datang. Selesai sholat, Mas Rizky berdoa sampai menangis, lalu memelukku dan meminta maaf. Maaf ya dek, Mas belum bisa jadi suami yang baik dan bisa melindungi kamu, katanya sambil menangis. Aku udah maafin Mas, kamu gak salah. Kita bisa melewati semuanya. Kita harus semangat, jawabku untuk menguatkan Mas Rizky. Setelah agak tenang, kami segera keluar kamar karena bapak dan ibu, Raden, juga kedua putraku sudah menunggu kami untuk makan malam. Kami makan dengan suasana yang sedikit berbeda. Biasanya, kalau makan bersama di rumah ibu, kami akan sering bercengkrama, tapi kali ini banyak diam. Sesekali saja bersuara ketika kedua putraku membuat ulah lucu, yang terkadang mereka berebut makanan, dan juga tingkah lucu lainnya, seperti menyuapi kakek serta pamannya. Tingkah mereka lah yang bisa mencairkan suasana menjadi lebih tenang dan ceria. Papa dan mama sangat beruntung nak sudah punya kalian, batinku sambil tersenyum. Malam ini kami sulit tidur karena masih memikirkan apa yang terjadi. Mas, jangan dipikirin terlalu ya. Lebih baik tidur istirahat, karena besok kita harus tetap melanjutkan hidup, kataku ke Mas Rizky. Iya dek, sebentar lagi. Kalau kamu udah ngantuk, tidur duluan aja, kata Mas Rizky. Aku tidur duluan ya Mas, aku udah ngantuk banget, pamitku ke suamiku. Iya. Sementara Raka dan Reki tidur bersama bapak dan ibu, karena mereka kangen katanya, ingin tidur dengan kakek dan neneknya. Memang seperti itulah kedua putraku. Kalau menginap di sini, pasti maunya tidur dengan kakek dan neneknya. Keesokan paginya, aku membantu ibu menyiapkan sarapan. Sebelum bapak, Raden, dan juga Mas Rizky berangkat kerja juga sekolah. Adikku Raden sudah duduk di kelas 2 SMA. Dia anak yang pintar, karena selalu juara kelas. Aku berharap Raden bisa mendapatkan beasiswa supaya bisa kuliah nantinya. Karena kalau mengharapkan dari orang tuaku, mereka tidak mampu. Ibuku hanya buruh cuci, sementara bapakku hanya kuli bangunan. Tidak seberapa bayar mereka. Tapi alhamdulillah, meskipun penghasilan pas-pasan, tapi kami selalu berkecukupan karena rasa syukur yang kami besarkan. Hati-hati ya Mas, kataku melepas kepergian suamiku untuk berangkat kerja. Ya dek, kamu dan anak-anak juga ibu baik-baik di rumah ya. Kami berangkat dulu, pamit Mas Rizky, bapak, dan juga Raden secara bergantian. Setelah mereka pergi, aku melanjutkan beberes rumah. Beberapa jam kegiatanku itu sudah selesai. Aku mengerjakannya sendiri karena ibu sudah berangkat bekerja untuk buruh cuci di rumah tetangga. Selesai melakukan pekerjaan rumah dan mengurusi anak-anak, kini aku bisa mengerjakan pekerjaanku yang lainnya, yaitu membuat konten di YouTube. Aku membuat cerita-cerita yang menarik dan aku upload, dan alhamdulillah sudah beberapa bulan terakhir aku bisa menghasilkan uang. Itulah makanya kenapa meskipun aku di rumah, tapi aku masih bisa berpenghasilan. Meskipun belum besar penghasilanku, tapi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhanku selama aku dan anak-anakku tinggal di rumah mertuaku. Iya, dulu saat masih tinggal di sana, tak jarang aku mengeluarkan uang pribadiku untuk memenuhi kebutuhan rumah. Karena uang dari Mas Rizky sangat kurang, sebab sudah diambil separuh lebih oleh mertuaku, yang katanya uang itu untuk kebutuhan dapur, padahal sama sekali tidak. Semuanya pakai uangku. Dan di rumah itu, bukan hanya kami saja. Kak Adel tinggal juga di sana padahal dia sudah menikah. Ada juga Mas Ilham dan istrinya. Mereka sama-sama bekerja, tapi sama sekali tidak mau mengeluarkan uang untuk kebutuhan rumah. Mereka taunya hanya makan apa yang sudah tersedia di meja. Tidak mau tahu asalnya dari mana. Sebenarnya sudah lama aku ingin keluar dari rumah itu, tapi orang tuaku selalu menyuruhku untuk sabar. Mereka selalu berdoa dan berharap semoga keluarga suamiku bisa berubah dan menerimaku dengan baik. Tapi sampai detik ini, tak pernah itu terjadi. Yang ada malahan kami diusir dari sana.
Tapi mungkin ini adalah jalan yang terbaik. Aku sangat nyaman tinggal di rumah orang tuaku. Aku juga bisa lebih leluasa membuat konten karena tanpa harus diganggu siapapun. Anak-anakku sangat anteng. Begitu juga di rumah mertuaku dulu. Yang menggangguku adalah mertuaku dan ipar-iparku, karena ada saja yang mereka suruh kalau aku nganggur. Aku bisa membuat konten di tengah malam saat semua orang sudah terlelap. Aku menahan rasa kantukku yang begitu hebat, karena seharian lelah sudah beraktivitas. Tapi demi membantu keekonomian keluarga, aku menahan semua itu selama setahun lebih. Iya, aku sudah setahun lebih berkecimpung di dunia perkontenan dan baru beberapa bulan ini menghasilkan uang. Tapi alhamdulillah, aku sangat bersyukur karena sudah bisa membantu Mas Rizky dalam mencari uang. Aku bisa begini juga tak lepas dari dukungan suamiku. Meskipun suamiku tidak lulus SMP, tapi dia sangat support dengan kegiatanku ini. Walaupun dia tidak paham, tapi dia berusaha mengerti apa yang aku kerjakan itu adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Masya Allah, alhamdulillah. Videoku sebulan terakhir selalu FYP. Penghasilanku sudah puluhan juta. Semoga dengan uang ini aku bisa mewujudkan mimpi-mimpiku. Seminggu sudah kami tinggal di rumah ibu dan bapak. Aku juga bukan hanya membereskan pekerjaan rumah saja, tapi aku mulai berjualan makanan ringan seperti gorengan, es-esan, dan jajanan anak-anak. Karena di kampungku ini banyak sekali anak-anak. Jadi aku yakin pasti laris. Ditambah lagi yang berjualan baru sedikit dan jaraknya sangat jauh. Mudah-mudahan ini menjadi ladang rezekiku. Alhamdulillah, setelah 2 minggu membuka warung kecil ini, usahaku sangat lancar. Daganganku selalu habis setiap harinya, karena banyak diborong oleh anak-anak. Tak hanya anak-anak sih, orang tua juga banyak yang menyukai, terutama gorengan. Sebab kalau pagi-pagi, banyak ibu-ibu yang nongkrong di depan rumah sambil menunggu tukang sayur yang lewat. Dan kalau pulang sekolah, giliran anak-anak yang jajan. Aku membagi waktuku untuk mengurusi anak-anak, berjualan, dan juga membuat konten. Selama badan ini sehat, aku akan terus berusaha. Apapun akan aku lakukan selagi itu halal. Tidak terasa, sudah 3 bulan kami tinggal di rumah bapak dan ibu. Sebenarnya tak ada masalah tinggal di sini. Tapi Mas Rizky merasa sungkan karena merepotkan orang tuaku. Padahal orang tuaku tidak pernah merasa direpotkan sama sekali. Dek, gimana kalau kita cari kontrakan? Tanya Mas Rizky. Tapi Mas, apa bapak dan ibu setuju? Kamu kan tahu sendiri Mas, mereka tidak keberatan kita tinggal di sini. Jawabku. Iya dek, Mas tahu, tapi Mas gak enak karena merepotkan bapak dan ibu terus, kata Mas Rizky. Ya udah, nanti coba aku tanya ke bapak dan ibu ya Mas. Tapi kalau nggak dibolehin gimana? Tanya aku lagi ke Mas Rizky. Ya kalau nggak dibolehin, apa boleh buat dek? Kita tetap tinggallah di sini, jawab suamiku. Akhirnya saat makan malam, aku menanyakan niatan Mas Rizky untuk mencari kontrakan. Tapi bapak dan ibu dengan tegas menolaknya. Mereka tidak mau kalau kami pindah dari sini. Kata mereka lebih baik uangnya ditabung untuk membuat rumah sendiri, daripada harus menyewa kontrakan. Tapi Pak Bu, kita mau buat rumah di mana? Tanah saja kami tidak punya, jawabku. Ibu doakan semoga kalian bisa beli tanah dan membangun rumah di atasnya, kata ibu dengan sangat tulus. Amin, jawabku dan Mas Rizky bersamaan. Aku yakin doa orang tuaku pasti dikabulkan. Karena itu doa yang baik. Doa yang buruk saja, jika itu berasal dari orang tua, bisa saja Allah kabulkan, apalagi doa yang baik. Karena doa orang tua itu sangat mustajab. Tapi aku yakin, tidak mungkin ada orang tua yang mendoakan buruk untuk anaknya. Kak, aku kalau nggak salah dengar, tanah di sebelah rumah kita ini dijual loh, kata Raden yang tiba-tiba bicara. Padahal sedari tadi dia hanya diam saja mendengarkan kami. Kamu dengar dari mana, Dek? Tanyaku. Tadi pas aku ke warung, nggak sengaja, aku dengar ibu-ibu lagi ngobrol. Katanya tanah sebelah kita ini dijual. Soalnya yang punya lagi butuh uang untuk
biaya anaknya kemana gitu? Kata Raden lagi. Beneran kamu gak salah dengar? Tanyaku memastikan. Ya cobalah kakak cari info, jawab Raden. Keesokan paginya, saat ibu-ibu sedang ngumpul, aku mulai menanyakan perihal tanah sebelah rumah ini apakah benar akan dijual. Dan mereka berkata memang benar, tanah itu akan dijual oleh pemiliknya. Karena salah satu anak pemilik tanah itu akan pindah dan membangun rumah di kota lain. Kenapa Mbak Irin? Mbak Irin mau beli ya? Tanya Bu Lasmi. Rencananya sih Bu, tapi saya mau tanya-tanya dulu deh sama yang punya. Kira-kira cocok gak harganya? Jawabku. Wah, hebat. Dibeli aja Mbak Irin. Tempatnya sangat strategis. Di pinggir jalan besar. Cocok untuk usaha. Kata Bu Lasmi lagi. Iya Bu, benar. Nantilah. Saya coba tanya-tanya dulu sama pemiliknya. Jawabku lagi. Karena memang yang pemilik tanah ini tidak jauh rumahnya dari sini. Palingan hanya 4 kilometer saja. Mas, tadi aku sudah tanya ke ibu-ibu. Katanya benar, tanah sebelah itu memang mau dijual. Ucapku ke Mas Rizky saat kami sedang santai di kamar. Di waktu menjelang tidur malam. Beneran dek? Tanya Mas Rizky. Iya mas, aku tertarik loh mas. Karena pertama, tanahnya sebelahan dengan rumah orang tuaku. Letaknya juga strategis. Mudah-mudahan ini rezeki kita ya mas. Ucapku. Emang kamu punya uangnya dek? Kalau mas, kamu tahu sendirilah. Mas ini cuma buruh, gak seberapa gajinya. Gaji mas juga udah habis untuk menafkahi kamu. Karena memang gajinya kecil. Ucap suamiku. Insya Allah ada mas, tapi kita tanya dulu mas, cukup apa enggak uangku? Jawabku. Emang kamu punya uang berapa? Tanya Mas Rizky. Iya, selama ini bukan aku tidak mau terbuka dengan suamiku. Tapi Mas Rizky itu orangnya tidak mau terlalu tahu. Ya kalau aku kasih tahu, dia kepo. Kalau nggak aku kasih tahu ya nggak pernah nanya. Begitulah suamiku. Aku langsung mengambil ponselku dan menunjukkan berapa saldo yang ada di rekeningku. Hah? 100 juta? Tanya Mas Rizky tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Iya mas, alhamdulillah. Sudah berbulan-bulan ini videoku FYP dan mendapatkan uang puluhan juta setiap bulannya. Dan ini mas hasilnya, aku simpan dan sudah segini, kataku lagi sembari menunjukkan ponselku. Alhamdulillah ya Allah. Mas gak nyangka dek, kerja kerasmu selama setahun lebih membuahkan hasil. Ucap suamiku terharu. Bahkan matanya terlihat berkaca-kaca. Kenapa nangis mas? Jangan nangis gitulah. Kamu ini cengeng banget. Ejekku. Mas Rizky pun hanya tersenyum. Ya udah dek, kalau kamu punya uangnya dan minat dengan tanah itu, besok coba mas tanya ya. Mudah-mudahan rezeki kita. Kata Mas Rizky. Iya mas, besok kamu temui orangnya sama bapak ya mas. Timpalku. Iya dek. Besok malamnya setelah sholat maghrib, bapak dan Mas Rizky ke rumah yang punya tanah. Dan sekitar 2 jam mereka pergi, akhirnya sudah kembali dan membawa kabar yang sangat aku tunggu-tunggu. Gimana mas? Dijual berapa tanahnya? Tanyaku ke suamiku yang baru pulang. Ya Allah Airin, biarlah suamimu duduk. Belum juga duduk udah ditanya. Kata ibu tidak suka. Iya, selama ini ibu selalu mengajarkan agar aku selalu menghormati suamiku. Apalagi kalau suamiku baru pulang dari mana-mana. Jangan langsung ditanya macam-macam. Biarkan saja dulu istirahat, nanti baru ditanya. Begitulah nasihat ibuku. Aku sebenarnya biasanya juga begitu, tapi kali ini aku tidak sabaran. Ingin segera tahu informasi yang Mas Rizky bawa. Alhamdulillah dek. Sepertinya uang kamu cukup untuk beli tanah itu. Gak cuma sekapling dek, tapi 2 kapling. Jadi luas tanahnya 20 meter kali 40 meter. Ucap Mas Rizky menjelaskan. Beneran mas, emang harganya berapa? Tanyaku. Kata yang punya, dijual harga 50 juta dek. Mendengar nominal 50 juta, mulutku sampai menganga karena tidak menyangka. Tanah itu
Dijual semuanya 50 juta. Apa nggak kemurahan itu, Mas? Soalnya tempatnya strategis, di pinggir jalan besar. Tanyaku memastikan. Katanya, gak apa-apa dijual segitu, sama tetangga sendiri. Gitu kata orangnya, Dek. Jawab Mas Rizky. Beneran, Pak? Tanya aku ke Bapak untuk memastikan. Bapak hanya mengangguk, sembari mengacungkan jempolnya. Pasalnya di daerahku harga tanah itu sangat mahal. Karena sudah cocok dengan harga dan aku sangat suka dengan lokasi tanah itu. Besoknya, kami langsung membayar cash karena memang ada uangnya. Alhamdulillah. Kami masih punya sisa uang untuk membangun rumah di atasnya. Doa bapak dan ibuku langsung diijabah secara instan. Urusan pembelian tanah sudah selesai. Sertifikatnya sudah diubah atas namaku. Alhamdulillah, ini adalah tanah pertamaku yang aku beli. Semoga bisa membeli tanah yang lainnya lagi. Kami juga sudah merencanakan untuk membangun rumah dari sisa uang yang ada. Aku sudah memilih beberapa model. Tentu, rumah itu tidak langsung jadi, karena budget 50 juta. Kalau dijadikan rumah, baru setengah jadi saja, tapi sudah bisa ditempati. Untungnya, bapakku seorang tukang, jadi tak perlu membayar orang lain. Tentu upahnya dikurangi oleh bapak. Bapak sebenarnya tidak mau diupahi, tapi aku tetap kekeh ingin mengupahi bapak, karena bapak masih punya tanggung jawab untuk menafkahi ibu dan biaya sekolah Raden. Sudah 6 bulan lebih, aku dan keluarga aku tinggal di rumah bapak dan ibu. Sama sekali, tak pernah diusik oleh mertuaku lagi. Tapi tiba-tiba, mereka datang tanpa diundang. Datangnya pun bukan dalam keadaan yang baik-baik. Ibu mertuaku datang dengan keadaan marah-marah. Padahal aku merasa tidak ada lagi masalah di antara kami. Hei Airin, kamu itu ya, menantu tidak tahu diri. Bukannya datang meminta maaf, kamu malah tidak pernah berkunjung sama sekali. Teriak mertuaku yang baru datang. Aku benar-benar malu, karena saat ini daganganku sangat ramai pembeli. Ibu-ibu yang melihatnya langsung kaget dengan situasi ini. Loh, kamu bukannya... Tiba-tiba salah satu tetanggaku menunjuk ke arah Rizka. Kok kamu mirip sekali sih dengan wanita yang beberapa waktu lalu viral? Kata tetanggaku itu. Aku tidak tahu apa maksudnya. Jujur aku sangat bingung. Maksudnya, Bu? Tanya ibu-ibu yang lainnya. Iya nih, wanita ini viral. Karena dia itu digerebek sama istri sah dari seorang pria yang dia ganggu. Videonya viral loh, masa kalian gak tahu? Emang sih kurang jelas mukanya. Tapi ada satu yang saya tandai. Gelangnya, saya hafal betul. Kalau gelang ini milik wanita itu. Katanya dengan sangat yakin. Membuat kami semua saling pandang. Bingung dengan apa maksud dari tetanggaku ini. Kira-kira apa yang terjadi dengan Rizka ya, Bun? Kok dia dibilang viral karena sudah merebut suami orang? Berarti Rizka itu pelakor. Wah, penasaran nih dengan reaksi dari mertua Airin. Kita tunggu kelanjutannya di part 2 ya, Bun. Terima kasih.